Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis arba'in yang ke-20, yaitu memiliki sifat malu. Hadis ini berbunyi an Abi Mas'ud Uqbah ibnu Umar al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasma' ma syi'ta. Yang artinya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang kau suka. Hadis riwayat Bukhari. Rasa malu merupakan sesuatu hal yang dianjurkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Di sini saya akan membahas mengenai keutamaan malu dalam Islam. Malu adalah sebuah sifat yang dapat membuat manusia menahan diri dari perbuatan yang buruk, hina, tercela, dan tidak baik. Sifat malu berasal dari diri sendiri, dari bawaan lahir atau dari hasil kebiasaan. Namun, rasa malu memanglah diperlukan untuk mengendalikan akhlak manusia. Rasa malu merupakan sebagian dari iman. Langsung saja kita membahas mengenai keutamaan malu dalam Islam. Yang pertama, malu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu salah satu termasuk dari cabangnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa malu adalah cabang dari iman. Apabila seseorang tidak punya malu, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malu merupakan sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang buruk atau tercela. Justru sebaliknya, malu dapat membuat seseorang semakin takut kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak mendatangkan sesuatu hal kecuali kebaikan semata-mata. Yang ketiga, malu merupakan akhlak para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal malaikat merasa malu terhadapnya? Dari hadis tersebut dapat kita ambil bahwa sifat malu adalah sifat dari para malaikat yang taat kepada Allah, semata. Kemudian yang keempat, malu merupakan salah satu akhlak dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan malu merupakan akhlaknya Islam. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mengaku Islam, kita harus pantasnya memiliki sifat malu. Yang kelima, malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan merasa malu ketika ada hambanya yang sujud, lalu mengadahkan tangannya berdoa, memohon kepadanya, lalu menurunkan tangannya dalam keadaan kosong. Allah malu ketika hambanya berdoa memohon kepadanya, namun Allah tidak mengabulkannya. Kemudian yang keenam, malu dapat mengantarkan seseorang menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu adalah bagian dari iman, sedang iman ialah tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedang tempatnya adalah neraka. Dari hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, dapat kita simpulkan bahwa surga adalah tempat orang-orang yang memiliki rasa malu yang besar. Justru sebaliknya, apabila kita tidak memiliki rasa malu sedikit pun dalam hati kita, ialah siap-siap tempatnya neraka. Kemudian yang 7, malu senantiasa bersama dengan iman. Rasulullah SAW bersabda, malu dan iman itu senantiasa bersama.
Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Maksud dari hadis tersebut ialah ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia pun kehilangan imannya. Dan juga begitu sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki iman, maka ia pun tidak memiliki rasa malu. Yang kedelapan, malu merupakan warisan para nabi terdahulu. Ini maksud dari hadis yang tadi. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai bila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Maksud dari hadis tersebut ialah ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia pun kehilangan imannya. Dan juga begitu sebaliknya, ketika seseorang tidak memiliki iman, maka ia pun tidak memiliki rasa malu. Yang kedelapan, malu merupakan warisan para nabi terdahulu. Ini maksud dari hadis yang tadi. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud nabi terdahulu, banyak umat para nabi terdahulu hancur karena ia tidak memiliki rasa malu pada dirinya. Padahal dia memiliki keimanan, tapi keimanan tersebut akan hancur jika ia tidak memiliki rasa malu walaupun itu sedikit. Kemudian yang kesembilan, malu merupakan sifat baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sangat pemalu. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa beliau lebih pemalu daripada wanita yang sedang dipingit atau sedang dipersuntik. Kemudian 10, malu dapat menghindarkan manusia dari dosa. Sifat malu dapat mencegah manusia untuk melakukan maksiat dan perbuatan yang mengakibatkan dosa. Karena ketika seseorang memiliki rasa malu, dia pasti akan berpikir bahwa Allah sedang melihatnya, bahwa Allah terus memperhatikannya. Jadi jika ia memiliki rasa malu, dia akan tidak berani membuat perbuatan yang tidak baik. Jadi malu dalam Islam merupakan sifat yang baik. Sebagai muslim, kita harus menjaga sifat malu agar terus tertanam di dalam diri kita. Ketika banyak manusia yang telah kehilangan rasa malunya, ia merupakan salah satu ciri akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagai muslim yang baik, alangkah baiknya agar kita berperilaku dan berakhlak sebagaimana yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam sumber syariatnya dan hukum Islam. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari hadis ke-20, hadis Arba'in, kita sebagai umat Islam hendaklah memiliki rasa malu dalam diri kita. Sebab pesan dari Nabi SAW, banyak umat-umat terdahulu hancur, bahkan dia tidak bisa mendapatkan surga karena ia tidak dapat menjaga dirinya dari sesuatu perbuatan, karena ia tidak memiliki rasa malu di dalam dirinya. Jadi kita di akhir zaman ini hendaklah kita menerapkan atau memiliki rasa sifat atau perilaku malu dalam diri kita. Malu yang dimaksud ialah malu ketika kita berbuat jahat, dan malu yang dimaksud adalah malu ketika kita sedang berbuat dosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, itu saya datangnya dari saya. Apabila ada kalimat yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.